Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan persyaratan pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Jatim tahun 2021. Oke, langsung saja. Anak-anak, ada 5 poin penting ya yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama adalah dokumen wajib yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA SMK Negeri Jatim 2021. Kemudian ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan khusus ya, kemudian ada persyaratan calon peserta didik penyandang disabilitas, kemudian ada persyaratan calon peserta didik dari sekolah luar negeri. Oke, langsung kita lanjut ke bagian pertama. Ini adalah dokumen wajib ya yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan jenjang SMP, misalkan seperti surat keterangan lulus. Kemudian ada akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Dan yang ketiga adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nah, di sini saya sarankan kepada anak-anak untuk menyiapkan dokumen atau berkasnya itu dalam bentuk yang asli gitu ya, ada fisiknya. Kemudian juga kalian sudah menyiapkannya dalam bentuk digital. Di sini maksudnya adalah sudah dalam bentuk hasil scan-scanan gitu ya. Jadi bisa menggunakan mesin scanner yang biasanya, atau nanti bisa menggunakan handphone. Tapi saya sarankan untuk menggunakan mesin scanner. Nah, kemudian ini adalah persyaratan umum calon peserta didik. Yang pertama adalah berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, bagi kalian yang sudah berulang tahun di angka ke-22 gitu ya, sebelum tanggal 1 Juli 2021, maka sudah tidak bisa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sudah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Jadi sudah harus lulus terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga adalah wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2001 dimulai. Kemudian yang keempat, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan tidak bertindik. Jadi ada 4 persyaratan umum gitu ya bagi calon peserta didik. Kemudian, nah untuk dokumen akta kelahiran ini ya atau surat keterangan lahir di sini ini wajib sekali dimiliki oleh peserta didik. Kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan persyaratan yang pertama tadi ya, yaitu berkaitan tentang usianya. Pembuktiannya itu nanti menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sudah dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru. Nah, di sini ada pengecualian ya untuk persyaratan usia bagi sekolah, di mana nantinya bagi sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berikut ini maka diberikan pengecualian dalam penerimaan siswa-siswi barunya. Yang pertama adalah sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan khusus gitu ya. Jadi ada menerima siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Kemudian menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dan ketiga, sekolah itu terletak di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian keempat, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Itu adalah pengecualian persyaratan usia bagi sekolah. Kemudian dokumen berikutnya yaitu tentang ijazah atau surat keterangan lulus SMP. Jadi bagi kalian yang berasal dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial, itu nantinya untuk pemenuhan ijazahnya mengikuti tempat kedudukan lembaga yang kalian jadikan tempat belajar gitu ya, dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari lembaga tersebut.
Nah, untuk dokumen kartu keluarga, jadi peserta didik itu harus wajib terdaftar gitu ya, paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB Jatim tahun 2021. Nah, kemudian kalau masa terbit dari kartu keluarga yang dimiliki oleh calon peserta didik itu kurang dari 1 tahun, bagaimana? Maka ini ya, ada aturan untuk kartu keluarga yang masa terbitnya itu kurang dari 1 tahun, yaitu jika nanti kartu keluarga baru itu diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten dan kota setempat gitu ya, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga sesuatu hal yang meliputi. Jadi intinya sih di sini kartu keluarga yang masa terbitnya itu kurang dari 1 tahun diperbolehkan, asal ada penjelasan gitu ya, ada penjelasan alasan perubahan dan dilampiri surat keterangan dari Dinas Dispenduk Capil. Nah, di sini yang dimaksud alasan perubahannya itu yang pertama adalah karena adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain. Misalkan kalau penambahan itu calon peserta didiknya itu memiliki saudara baru gitu ya, saudara kandung baru, orang tuanya baru saja melahirkan, kemudian kan otomatis saudaranya itu kan harus ditambahkan di dalam kartu keluarga keluarganya calon peserta didik gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan pengurangan ini contohnya misalkan seperti apa? Misalkan ada kakak dari calon peserta didik ini yang menikah gitu kan, akhirnya kan harus pecah kakak gitu kan, otomatis harus ada perubahan, yaitu berupa pengurangan anggota keluarga lain. Hal ini nanti diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan asal gitu ya, asal ada penjelasan juga bahwa calon peserta didik baru itu sudah berada di dalam KK atau kartu keluarga sebelumnya itu minimal atau paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Dan alasan yang kedua adalah karena pindah rumah. Nah, di sini pindah rumah, merubah alamat di kartu keluarganya, dan syarat pentingnya adalah bahwa di situ ada penjelasan yang mengatakan jika calon peserta didik baru itu adalah anak kandung gitu ya, hubungannya dengan keluarganya itu adalah anak kandung. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan tidak memiliki kartu keluarga, bagaimana? Apakah tidak bisa mendaftar di PPDB Jatim tahun 2021 ini? Nah, ini ada aturan yang mengatur gitu ya, mengatur tentang penggunaan surat keterangan domisili yang menggantikan adanya kartu keluarga. Di sini dijelaskan bahwa jika kartu keluarga itu tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat lain di setempat yang berwenang tanpa dibatasi masa bermulainya domisili tersebut. Nah, di sini yang dimaksud dengan keadaan tertentu di sini adalah yang pertama bencana alam, misalkan seperti terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi letusan gunung berapi, ataupun terjadi bencana banjir yang menyebabkan calon peserta didik itu kehilangan gitu ya, atau mungkin surat keterangan kartu keluarganya itu rusak misalnya. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan bencana sosial. Di sini yang dimaksud bencana sosial adalah menjadi pengungsi akibat adanya kerusuhan ataupun konflik sosial. Ya, jadi diperbolehkan keterangan domisili ini asalkan memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini di dalam juknisnya itu juga disebutkan bahwa untuk jenjang SMK dengan bidang keahlian dan program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu itu dapat memberlakukan ya, atau dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus gitu dalam PPDB yang mereka lakukan. Nah, apa saja persyaratan khususnya? Yang pertama adalah calon peserta didik tidak boleh buta warna gitu ya.
Di sini kan ada beberapa jenis bidang keahlian atau program keahlian, tetapi tidak semuanya ya. Di sini ada keterangannya juga bahwa ada beberapa bidang keahlian yang nantinya mendapatkan pengecualian, di mana calon peserta didiknya itu boleh buta warna, yaitu adalah untuk bidang teknologi dan rekayasa ya. Ini untuk kecuali program keahliannya, yaitu ada teknologi konstruksi dan properti, dan yang kedua adalah teknik industri gitu ya. Kemudian yang mendapatkan pengecualian berikutnya adalah untuk bidang seni dan industri kreatif. Lebih detailnya di sini juga dijelaskan bahwa ada yaitu program keahlian seni patung, seni musik, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, pemeranan, produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi. Jadi adalah persyaratan khusus calon peserta didik jika kalian ingin mendaftar di SMK Negeri Jawa Timur ya. Persyaratan khusus bagi kalian yang akan mendaftar di SMK Negeri yang kedua ya, persyaratan khususnya adalah bahwa kalian harus memiliki tinggi badan paling rendah 153 cm untuk wanita dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki, khususnya pada bidang program ini ya. Jadi ini aturan khusus gitu ya, dan juga berlaku khusus pada bidang-bidang keahlian berikut ini. Yang pertama adalah tata boga, kemudian ada usaha perjalanan wisata, kemudian ada perhotelan, ada spa, beauty therapy, kemudian ada tata kecantikan rambut dan kulit, dan yang terakhir adalah teknik alat berat. Itu adalah syarat khusus kedua untuk bidang-bidang keahlian tertentu di dalam SMK Negeri. Kemudian bagi kalian yaitu calon peserta didik penyandang disabilitas, maka kalian juga bisa mendaftar di SMA SMK Negeri Jawa Timur 2021 ini, di mana nantinya calon peserta didik baru penyandang disabilitas itu telah menyelesaikan jenjang SMP atau sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia. Jadi di sini nanti untuk anak-anak calon peserta didik penyandang disabilitas tidak diberlakukan persyaratan batas usia, di mana nanti kan batas usianya adalah 21 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2021. Kemudian untuk yang nomor 2, bahwa calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas juga harus memiliki hasil asesmen awal gitu ya, baik itu nanti asesmen fisik atau psikologi, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau kepala sekolah asal. Jadi dari sekolah sebelumnya gitu ya, yang menerangkan kelompok difabel siswa. Kemudian ini adalah persyaratan bagi kalian yang berasal dari sekolah luar negeri nih, dimana jika kalian memenuhi persyaratan untuk poin C dan D, dimana yaitu mengenai batas usia dan juga telah menyelesaikan sekolah setingkat SMP, maka kalian nanti boleh mendaftar dengan catatan harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, kemudian harus juga ada permohonan surat rekomendasi izin belajar. Kemudian kedua dokumen itu nanti disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan pendidikan Direktur Jenderal membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru di SMK. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait persyaratan pendaftaran PPDB Jatim tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat video ini sampai akhir, dan jika ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di kolom komentar di video ini gitu ya, atau nanti teman-teman bisa menghubungi saya melalui kontak-kontak yang ada di dalam slide ini gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.